Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joshua Abdillah dari Universitas Nasional Pasim akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang telah saya buat. Bisnis plan saya bergerak di bidang barbershop atau pangkas rambut adalah suatu bisnis yang berkembang di zaman ini. Sangat menguntungkan sekali di zaman ini karena tren fashion sekarang sudah menjadi hal wajib seperti potong rambut, karena menjadi kebutuhan wajib di kala anak sekolah, brand fashion, dan juga di lingkungan kerja. Karena sekarang orang dilihat dari bagaimana mereka berpenampilan, dan itu menunjukkan bahwa mereka berpendidikan atau tidak. Lalu tujuan usaha saya di sini adalah menjadikan perusahaan yang berlandaskan kejujuran dalam mencapai tujuan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi wadah kreativitas untuk berkreasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang resiko besar dan kecil. Di sini resiko besarnya adalah resiko keuangan, karena di bidang jasa ini, bila keuangannya sudah tidak berjalan dengan lancar, maka karena modal awal itu sangat besar, berkisar antara 30-50 juta, itu pun masih kurang karena fasilitasnya yang lumayan. Bila di sini tidak berkembang, maka modal akan terus-terusan dan income pun sangat berpengaruh. Di sini biaya operasional pun lumayan. Bila si capster atau manajemen tidak bisa merawatnya, otomatis di sini biaya operasional akan membengkak karena alat-alat pun tidak murah. Nah, di sini resiko kecilnya adalah resiko pasar. Di sini bila resiko pasarnya, sang manajemen tidak bisa memanage pasar dengan baik atau belajar dengan baik, maka omset pun akan hancur. Di sini yang terpenting juga di sini keahlian SDM, dan sangat susah dicari karena mereka harus bisa mempunyai soft skill dan hard skill, seperti public speaking yang mumpuni, mampu berpemain menarik, wawasan yang luas, mampu mengikuti perkembangan zaman tentunya, menguasai teknik cukur dan styling, coloring, punya mental yang kuat, dan ambisi terhadap pencapaian diri sendiri. Lalu saya akan menjelaskan tentang RAB untuk membuat bisnis ini, seperti alat produksi seperti mesin cukur, gunting, hair dryer, kursi, sisir, kaca, dan wastebag. Di antaranya total biaya seperti 12 jutaan lah di situ bisa. Dan kebutuhan lainnya seperti tempat produksi, kelistrikan, dan biaya dekorasi untuk mencapai 13 jutaan, dan dihitung-hitung mencapai 30 jutaan kurang lebih lah, sampai segitu. Lalu untuk izin usaha di sini harus membuat seperti surat izin tempat usaha atau situ, surat izin perdagangan atau SIUP, nomor induk pajak NPWP, nomor register perusahaan, nomor induk NIB, surat keterangan domisili. Lalu di sini harus membuat IMB dan izin gangguan. Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh karena bila surat-surat ini tidak dengan baik, ya dikerjakan dengan baik atau dinanti-nanti, malah proses kalau misalnya perusahaan ini sudah berkembang, malah di sananya akan terjadi kendala yang sangat hebat karena ada banyak gangguan karena di lingkungan tersebut, karena harus resmi gitu. Bila ada yang mengganggu pun kita sudah punya izin resmi gitu. Dan di Indonesia sendiri pun perizinan surat ini masih sangat tidak berjalan dengan lancar. Lalu profil perusahaan yang saya akan jelaskan adalah
visi perusahaan di sini adalah menjadi perusahaan yang mengedepankan kesuksesan mulia dan misinya meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas dan inovasi. Lalu, saya akan menjelaskan aspek pasar di sini. Analisis pasar saat ini meliputi perkembangan dan permintaan penawaran produk. Lalu, estimasi dan potensi pasar di sini adalah untuk menghitung perkembangan dan pembelian yang dilakukan konsumen. Sedangkan mengkaji pemasaran akan berkaitan erat dengan bagaimana produksi sampai ke lapangan dan konsumen. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebijaksanaan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUH atau kredit usaha rakyat. Ini sangat penting untuk modal karena di sini akan berpengaruh tentang perkembangan di perusahaan tersebut. Bagaimana dengan izin perusahaan, lalu kita akan membangun perusahaan yang lain seperti cabang. Ini sangat diperlukan. Lalu asuransi di sini untuk tidak terjadi kebangkrutan atau di sini tidak menjadikan perusahaan defisit, karena apa yang sudah direncanakan ini diasuransikan bila ada kecelakaan kerja atau apapun dan sebagainya. Kita kan tidak tahu ya, untuk asuransi ini kita bisa menjadi lebih berhati-hati dan juga bisa menjadi sangat santai. Di sini rencana permasalahan di sini saya menggunakan marketing mix atau 4P seperti produk, marketing, produk, price, place atau promotion. Dan perencanaan produksi di sini menjadi 5 tahap seperti tahap perencanaan produksi, memproyeksikan permintaan produk, menentukan pilihan potensial, memantau, mengendalikan dan mengevaluasinya. Lalu rencana anggaran dan keuangan di sini saya akan memperhatikan dengan laba penjualan, daftar neracanya. Dan itu sangat di sini sangat fatal. Harus berjalan dengan lancar karena bila keuangan pun sudah tidak beres, maka omset pun tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.